Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, kita lanjutkan dari episode yang lalu, yang ringkasannya kira-kira seperti ini. Ada kalanya Tuhan memberi kepada kita mujizat, dan dengan iman kita menerima mujizat itu. Ada kalanya Tuhan meminta kita untuk bertekun, dan kita menerima ketekunan sebagai mujizat dari Tuhan. Lalu di antara dua ekstrim ini apa yang harus kita lakukan? Ini adalah acara Sentuhan Ilahi episode yang ke-109. Dan untuk itu mari kita lanjutkan. Sedikit mengulang. Dalam peristiwa kehidupan Yusuf, khususnya di episode ketika dia ditangkap oleh saudara-saudaranya, diikat oleh saudara-saudaranya dan dimasukkan dalam sebuah sumur kering, dan salah seorang saudaranya merencanakan kalau nanti saudara-saudara yang lain pergi, dia akan melepaskan Yusuf dari sumur kering itu. Tetapi sebelum itu terjadi, ketika dia tidak mengetahuinya, Yusuf dijual kepada para pedagang budak belian yang sedang lewat dan dibawa ke Mesir. Yusuf menangis, Yusuf berontak, Yusuf minta supaya dikasihani. Mereka tidak mendengar, mereka mengeraskan hati. Tidak peduli dengan teriakan-teriakan Yusuf yang begitu menyayat hati. Yusuf berdoa, Tuhan tidak menjawab. Dia tetap dijual. Tetapi pada akhirnya Tuhan bekerja dalam hidup Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf mendapatkan kemenangan karena kesetiaannya. Contoh lain yaitu mengenai Daud, seorang yang sudah diurapi oleh oleh Nabi Samuel supaya dia akan menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi Raja Saul tiba-tiba menjadi iri hati dan benci kepada Daud. Gara-gara anak-anak gadis Yerusalem menyambut kedatangan Daud pulang dari perang, mengalahkan musuh-musuhnya, mereka berseru-seru, bersorak-sorai. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Wah, ucapan ini menimbulkan iri hati yang kemudian menjadi benci dalam hati Saul. Lalu dia mulai memburu Daud, mengejar Daud, tanpa Daud menyadari apa kesalahannya. Dia tidak melakukan provokasi, dia tidak minta para putri Yerusalem berseru seperti itu, dan dia tidak minta. Dia tidak tahu salahnya, tetapi dia dikejar oleh Saul, mau dibunuh oleh Saul. Kalau kita baca Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika dia dalam pelarian itu, betapa menyayat hati tulisan-tulisannya. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak menjawab doanya ketika dia hampir tertangkap dalam gua. Dia berseru kepada Tuhan minta pertolongan. Tuhan tidak menolong dia sehingga dia harus melarikan diri ke tanah kafir, dan dia pura-pura menjadi orang gila di sana supaya dia bisa dikembalikan ke Israel dengan selamat. Lalu kembali kepada pemikiran kita. Ada saatnya kita berdoa dan Tuhan menjawab dengan mujizat. Ada saatnya Tuhan minta supaya kita bertekun di dalam kebutuhan kita. Dan sementara menanti salah satu dari dua hal ini,
Apa yang kita lakukan? Saya ajak kita bersama-sama melihat dari kitab Habakuk. Seorang nabi yang dalam keadaan kebingungan. Karena Israel akan diserbu oleh musuh-musuhnya. Dan musuh-musuh ini adalah Tuhan sendiri yang membangkitkan mereka menjadi bangsa yang perkasa, mempunyai tentara yang kuat untuk menyerbu ke Israel. Padahal musuh-musuh Israel ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menimbulkan penderitaan, hukuman kepada Israel yang percaya Tuhan. Habakuk bingung. Tetapi inilah akhirnya kesimpulan dari Habakuk. Dalam pasal 1 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Begini bunyinya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bangsa Israel sebagai bangsa petani, peternak, bergantung kepada hasil pertanian, kepada ternak-ternak hasil peternakan mereka. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi menyatakan bahwa habis semua itu. Mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami kekurangan, kekeringan, penderitaan. Saham-saham tidak menghasilkan. Fabrik-fabrik tidak menghasilkan. Pekerjaan-pekerjaan dikerjakan tidak mendatangkan keuntungan. Apa yang hendak kita lakukan? Berputus asa? No. Orang yang percaya Tuhan tidak akan pernah berputus asa. Tolong dicatat itu. Bertekun yes. Berputus asa no. Ayat berikutnya mengatakan begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di tengah-tengah keadaan yang tidak dimengerti oleh Habakuk, dalam kebingungannya, mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum anak-anaknya, orang-orang Israel. Dalam keadaan seperti itu, dan Habakuk mengetahui bahwa ancaman bahaya ini segera datang. Semua sepertinya habis, tidak ada yang dapat diandalkan lagi. Ternyata Habakuk mengatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Situasi kritis, situasi yang menekan, stres, yang mengecewakan, yang menakutkan. Sulit untuk kita bisa memiliki hati yang bisa memuji Tuhan. Bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini memerlukan iman. Iman bukannya menghasilkan mujizat seperti yang kita harapkan. Iman yang memberi kepada kita ketekunan. Karena yang kita pegang, yang menjadi sandaran kita, bukan situasi kita. Situasi boleh berubah, tetapi yang menjadi pegangan kita adalah Tuhan sendiri. Dia adalah tempat pijakan kita. Tangannya menopang kita. Dan tangan yang kokoh itu tidak akan melepaskan kita. Saudara, ada di dalam genggaman tangannya yang kokoh itu.
bersukacitalah, bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara.